Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Aski Faro Kokaim Syowima Marien Faro Kamam Awin Yabe Arer. Perkenalkan, saya Yeni Farida, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 4 Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang merupakan salah satu sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2024 dari Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi contoh praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam inovasi pembelajaran di kelas dan dampaknya terhadap peserta didik. Saya juga akan membagikan bagaimana saya berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat di dalam komunitas maupun di luar komunitas sekolah saya. Nah, alasan saya mengimplementasikan praktik baik ini adalah IPS sebagai ilmu sosial adalah bidang studi yang merupakan gabungan atau paduan sejumlah ilmu-ilmu sosial berupa materi ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Banyaknya materi yang dipelajari membuat peserta didik jenuh dan merasa bosan, bahkan terkadang lupa akan penjelasan yang saya sudah sampaikan. Mengingat pentingnya pembelajaran IPS untuk peserta didik mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup secara bermakna di era globalisasi dan juga membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi di lingkungan sosial, sehingga diperlukan suatu strategi pembelajaran dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dalam inovasi pembelajaran di kelas. Desain proses pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya hanya menerapkan dua strategi diferensiasi saja, yaitu strategi diferensiasi konten dan strategi diferensiasi proses. Untuk strategi diferensiasi konten, saya membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini terkait dengan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan baru yang saya berikan. Namun untuk kelompok kinestetik dan berpikir lambat, saya masih perlu untuk menjelaskan materi yang mereka belum pahami. Konten yang saya berikan kepada kelompok ini berbeda dengan kelompok sebelumnya, yaitu dengan media pembelajaran interaktif atau MPI yang saya sudah rancang sendiri. Pada kelompok ini saya akan memberikan scaffolding, di mana saya akan memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang kesulitan pada saat pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bentuk dukungan saya ketika mereka mulai belajar mandiri. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam strategi yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran dengan membedakan proses yang dijalani oleh setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk memahami materi yang diberikan. Dalam strategi diferensiasi proses ini saya memberikan evaluasi 2 tahap. Dampak yang saya rasakan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital yang telah saya lakukan adalah meningkatnya komunikasi antara guru dan siswa, mendorong interaksi dan kolaborasi antar peserta didik, lebih termotivasi, tidak merasa bosan, bahkan merasa nyaman pada saat pembelajaran, sehingga mereka lebih percaya diri pada saat menyampaikan aspirasi dan pandangannya dalam pembelajaran. Rekan sejawat yang pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TK ini ikut merasakan dampaknya. Guru-guru merasa lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka, karena peserta didik lebih terlibat dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Mem Yokbun. Pada saat belajar saya merasa bersemangat dan senang karena media yang digunakan beraneka ragam. Ada video yang dibuat sendiri oleh Ibu Yeni, sehingga seakan-akan kami seperti belajar secara langsung dan bisa belajar mandiri. Selain itu, saat evaluasi, soal yang diberikan dalam bentuk permainan sehingga menarik semangat saya dan tidak merasa bosan pada saat belajar.
awalnya waktu mengajar, nah itu karena saya lebih fokus di buku cetak. Setiap saya sampaikan, anak-anak selalu perhatikan di buku cetak. Setelah saya menggunakan media, misalnya saya menggunakan Infokus. Nah, menggunakan Infokus, terus langsung contohnya saya paparkan di depan. Ketika saya paparkan contoh itu di depan dan saya jelaskan dia, bagi siswa semua lihat kayak apa yang saya paparkan, lalu saya jelaskan dia secara detail. Siswa itu lebih paham dari tadi saya menggunakan buku cetak. Ketika saya bertanya kembali ke siswa itu lebih aktif. Demikianlah kegiatan berbagi dan berkolaborasi yang telah saya lakukan, sehingga sedikit banyak memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu hebat bagaimana dampak inovasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showima Kasumasa.